Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everybody. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Oke students, baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, let's say basmalah together. Ayo kita sama-sama mengucapkan basmalah supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku, sebelum kita masuk pembelajaran pagi hari ini, ayo kita sama-sama prepare material, siapkan beberapa alat-alat tulisnya yang akan kita gunakan untuk belajar dan juga buku paket serta buku tulisnya masing-masing. Jika sudah kita siapkan, maka anak-anak bisa menyimak video ini. Di sini nanti Bu Tias akan menjelaskan beberapa kosakata yang ada pada chapter 7, chapter 7. Kita di sini akan membahas tentang my school, sekolahku. Apa saja kira-kira ruangan yang ada di sekolah kita? Ayo kita simak. Jangan lupa disiapkan buku paketnya masing-masing. Silahkan dibuka pada chapter 7. Di sini ada beberapa kosakata. Untuk yang nomor 1 yaitu classroom, ruang kelas. Schoolyard, halaman sekolah. Library, perpustakaan. Toilet, kamar mandi. Canteen, kantin. Hall, aula. Teacher room, ruang guru. Laboratory, laboratorium. Music room, ruang musik. Gym, ruang olahraga. Nah, itu tadi beberapa kosakata yang ada pada chapter 7 tentang my school. Jika sudah diketahui beberapa kosakatanya, kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya. Di sini yaitu kita akan menanyakan tentang keberadaan seseorang. Bagaimana caranya kita menanyakan keberadaan seseorang itu? Di sini ada dua cara atau dua kalimat yang akan kita gunakan. Untuk yang pertama yaitu menanyakan where are you? Di mana kamu? Subjeknya menggunakan kamu. Untuk yang kalimat kedua yaitu where is she? Atau he, di mana dia? Dia perempuan atau laki-laki. Nah, di situ ada dua contoh. Contoh yang pertama yaitu A menanyakan where are you? Di mana kamu? B-nya menjawab I am in the hall. Saya ada di aula. Contoh yang kedua yaitu juga sama, A menanyakan where are you? Di mana kamu? B-nya menjawab I am in the canteen. Saya ada di kantin. Seperti itu caranya menanyakan keberadaan seseorang. Pembahasan berikutnya yaitu kita akan masuk pada pembahasan penggunaan this is dan that is. This is artinya ini. That is artinya itu. Contoh kalimat yang pertama, this is the classroom. Ini ruang kelas. This is the hall. Ini aula. That is the library. Itu ruang perpustakaan. That is the schoolyard. Itu halaman sekolah. Nah, itu tadi penggunaan this is dan that is. Yang membedakan cuma artinya. This is yaitu ini, sedangkan that is yaitu itu. Setelah kita mengetahui beberapa materi, kita akan masuk pada exercise atau latihan soal. Silakan dilihat pada halaman 121. Di situ ada beberapa gambar dan juga ada beberapa kalimat. Untuk gambar yang pertama yaitu where are you? I am in the hall. Di situ saya ada di aula. Gambar yang kedua ada di gambar laboratorium. Pertanyaannya, where are you? Di mana kamu?
I am in the titik titik titik. Gambar ketiga yaitu ada di kamar mandi. Pertanyaannya, where are you? Di mana kamu? Jawabnya, I am in the titik titik titik. Gambar keempat yaitu ada di ruang guru. Pertanyaan, where are you? Di mana kamu? Jawabnya, I am in the titik titik titik. Gambar yang terakhir yaitu ada di ruang perpustakaan. Pertanyaannya, where are you? Jawabnya, I am in the titik titik titik. Nah, tugasnya anak-anak pada halaman 121 ini silakan melengkapi pertanyaan di situ sesuai dengan gambarnya. Jika sudah, kita lanjut pada halaman berikutnya yaitu 122. Di situ juga sama. Di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama yaitu ada di ruang musik. Pertanyaannya sama, where are you? Di mana kamu? Jawabnya, I am in the music room. Untuk gambar yang kedua yaitu ada di ruang olahraga. Pertanyaannya sama, where are you? Jawabnya, I am in the titik titik titik. Gambar ketiga ada di halaman sekolah. Pertanyaannya yaitu, where are you? Jawabnya, I am in the titik titik titik. Gambar yang terakhir yaitu ada di kantin. Pertanyaannya sama, where are you? Jawabnya, I am in the titik titik. Nah, itu tadi untuk mengerjakan yang halaman 122. Exercise yang berikutnya yaitu ada pada halaman 126 sampai 127. Tugasnya anak-anak di sini pada halaman 126 yaitu silakan melengkapi kalimatnya. Complete the sentence. Gambar yang pertama yaitu ada di ruang kelas. Jadi kalimatnya yaitu this is the classroom. Gambar nomor 2 yaitu ada di kantin. This is the titik titik titik. Gambar ketiga yaitu ada di perpustakaan, yaitu that is the titik titik titik. Untuk yang terakhir yaitu ada di halaman sekolah. That is the titik titik titik. Untuk halaman yang 127 silahkan dilihat di situ. Nah, di situ anak-anak disuruh untuk mengurutkan hurufnya. Masih salah. Gambar yang nomor 1 ada di perpustakaan. Gambar kedua ada di aula. Gambar ketiga ada di ruang olahraga. Gambar keempat ada di kamar mandi. Gambar kelima ada di ruang musik. Yang jelas yaitu gambar yang terakhir ada di kantin. Silahkan disesuaikan dengan gambarnya. Itu tadi beberapa latihan yang ada pada chapter 7. I think that's all for this lesson. Butia sekira cukup sekian untuk pertemuan hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.